Kami akan melaksanakan J-Talk, ya ini adalah serangkaian webinar, educational webinar. Kami ada 8 pertemuan untuk J-Talk dengan berbagai narasumber terkemuka. Kami memilih beberapa narasumber berdasarkan atas value yang kami anut, yaitu 4 value. Jadi di JC ini Bapak Ibu kita mengangkat 4 value. Yang pertama adalah holistic education, yang kedua adalah self-concept, yang ketiga champion spirit, dan juga global knowledge. Dari masing-masing value ini kami memilih beberapa narasumber yang sudah terkemuka untuk berbincang-bincang, berdiskusi, memberi insight dan knowledge kepada kita semua. Sebelum kita masuk ke acara, saya perkenalkan saya untuk membacakan rules agar webinar kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, mohon menggunakan nama asli di tampilan Zoom Bapak Ibu agar tim kami bisa mengenali dan menyapa Bapak Ibu dengan hangat. Kemudian, kami juga akan sangat mengapresiasi Bapak Ibu jika mengaktifkan kamera selama acara berlangsung agar ekspresi Bapak Ibu, tanggapan bisa menambah hangatnya suasana. Kemudian, mohon untuk memakai virtual background yang telah disediakan oleh tim JC. Kami mengirimkan via kolom chat, bisa dicek ya Bapak Ibu, lalu diaktifkan sebagai virtual background Zoom pada malam hari ini. Kemudian, jika ada pertanyaan seputar topik talkshow pada malam hari ini, bisa langsung mengirimkan melalui link yang telah dikirimkan oleh tim kami juga via kolom chat. Dan juga jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait JC, bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp ataupun Instagram kami di @jogjaearlyyearcenter_jc atau bisa membuka website kami jogjaearlyyearcenter.com. Oke, tak kenal maka tak sayang, mari kita sambut se- em, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Miss Krista Endinda. Hai Miss Krista Endinda, selamat malam. Halo, malam semuanya. Sehat-sehat Miss? Iya, puji Tuhan, sehat-sehat. Iya, Bagaimana Miss kegiatannya hari-hari ini? Sudah selesai ya Miss ya di sekolah? Sudah graduation? betul. Karena ini kan akhir ajaran ya. Kita barusan selesai ya. Hari Jumat kemarin sudah selesai semuanya, rapotan. Jadi sekarang ini waktunya untuk persiapan ajaran baru. Tapi sambil santai-santai juga, ini guru-guru juga libur. Relaxing sebentar gitu. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman, Miss Krista Endinda ini adalah seorang infant and toddler specialist yang mengambil master degree-nya di Bank Street College, New York, yaitu di Infant, Toddler, and Family Engagement. Kemudian saat ini sedang memanage sebuah Regio Inspired Preschool di Semarang bernama Bukit Aksara. Benar ya, Miss Dinda ya? Betul, iya. Oke, jadi pada malam hari ini topik kita bersama Miss Dinda, Bapak Ibu adalah sebuah topik yang kami pilih karena termasuk yang hangat dan banyak diperbincangkan. Karena JC ini dan Bukit Aksara, kita membuka pelayanan pendidikan mulai anak yang sangat muda. Kita mulai dari 2 bulan dan Bukit Aksara mulai 4 bulan ya, Miss ya. Betul, betul, iya. Hmm. Dan banyak yang bingung sebenarnya usia sekecil itu apakah sudah Mhm, cocok untuk masuk sekolah atau bagaimana? Nah, pada mhm, malam hari mhm. inilah kita akan berdiskusi bersama. Oke, Miss Dinda, kalau boleh tahu sebelum kita berdiskusi tentang topik kita, kita ingin tahu dong kenapa Miss Dinda tertarik dan menggeluti dunia Ya. infant and toddler ini, Miss. Baik ya, jadi sebenarnya kalau boleh sedikit cerita, saya ini awal kuliah S1 saya itu di jurusan graphic design. Jauh sekali dengan dunia pendidikan. Nah, cuman saya tertarik nih dengan dunia pendidikan karena satu titik saya itu belajar tentang kampanye sosial. Yang kemudian di saat itu saya sadar bahwa kalau saya itu pengen ada perubahan dalam hal sosial ya, untuk lingkungan saya, untuk negara saya. Ternyata kalau saya itu mendesain, dampaknya itu cuma sementara aja. Hmm. Tapi kalau kita mau dampak yang betul-betul nyata, ternyata merubahnya dari pendidikan. Hmm. Nah, saat itu saya sadar bahwa lulus kuliah, mengantongi gelar sarjana grafik desain, tapi saya malah jadi guru. Nah, sejak saat itu saya sebenarnya waktu itu jadi guru TKB itu.
kelamaan, makin lama makin turun. Jadi TKB itu kan saya bisa merasa kayaknya kalau lebih awal diajarinnya ini lebih bagus ya. Jadi mundur TKA, terus ke playgroup, terus kemudian sampai toddler, terus mundur 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 sampai saya pikir ini kalau lebih awal lagi di infancy jangan-jangan lebih positif. Nah, akhirnya saya memutuskan ambil S2 lagi di infancy ya. Infancy dan toddlerhood itu jadi umur dari dalam kandungan sampai usia 3 tahun, 1.000 hari pertama anak. Nah, itu baru saya merasa benar-benar dapat apa yang saya sukai sekali, passion sekali, karena ini loh kalau misalnya mau ada dampak yang betul-betul nyata, di sini adalah momen yang paling tepat untuk melakukan intervensi atau pencegahan-pencegahan gitu. Sih, jadi eh, selama belajar di New York, 1.000 hari pertama anak ini sangat penting ya, Miss ya. Yes, betul. Mm-mm. Kira-kira bisa Dampaknya terbesar. kira-kira bisa ceritakan Miss bagaimana dampaknya dari Ya, pertama anak ini? ya. Nah, kadang-kadang kan sebagai orang dewasa kita berpikir bahwa oh nanti yang pentingnya itu harus masuk ke high school yang keren, prestis, terus kuliahnya harus di universitas-universitas yang gede gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita runtut kemampuan anak untuk bisa belajar di bangku akademis, di mana ya SD, SMP, SMA, kuliah itu kan sudah dibilang akademis ya. Nah, kemampuan anak untuk belajar di bidang akademis ini itu tergantung dari usia dininya. Nah, usia dini itu apa sih sebenarnya kan yang saya runtut adalah apa yang benar-benar bisa bikin anak itu sukses secara akademis di kemudian hari nanti. Mhm. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apa yang bikin anak sukses? Kan Hmm. nggak cuma akademis, tapi ada banyak hal lagi. Dan ternyata hal-hal yang bikin anak sukses itu secara tidak langsung, yang bikin anak sukses apa sih? Ya ini ya tadi kemampuan mengelola emosi, kemampuan membangun jejaring pertemanan, kemampuan untuk bisa hal-hal praktis dalam kehidupan. Nah, bukan cuma tiga, tapi hal-hal tadi itu juga secara tidak langsung mendukung kemampuan akademis anak. Dan semuanya dibangunnya di usia dini, bahkan di 3 tahun pertama sebelum anak mulai ceriwis ngomong. Hmm. Kenapa? Karena kita ngurusinnya adalah emosinya anak dulu, perasaan amannya dia, regulasi emosi dia, dan hal-hal tersebut itu yang nanti bikin anak jadi bisa sukses secara kehidupan dan sukses secara akademis nantinya, gitu. Sih, luar biasa. Jadi banyak yang perlu di spotlight ya, Bapak Ibu ya. Tidak hanya Iya, akarnya saja, ternyata runtutannya akarnya iya, ada lagi. Ya, kita akan membahas nih betul. akarnya nanti bagaimana. Jadi, Yes. Miss Dinda, eh, sekarang mulai banyak ya menjamur sekolah-sekolah baru, preschool, Iya. baby school. Tapi Mhm. banyak orang tua yang bingung. Sebenarnya ini Ya, sekarang atau nanti aja ya nunggu TK? ya, Itu malah banyak yang kayaknya harus mulai sekarang deh. Tapi kok kayaknya ya, ya, kira-kira bagaimana, ya. Mas Dinda? Ya, oke. Jadi sebenarnya jawabannya tidak ada yang benar atau salah secara mutlak. Hmm. Karena kembali lagi, kapan anak mulai sekolah itu tergantung dari goal dan tujuan orang tua. Mhm. Jadi kalau misalnya kita dengar teman-teman tetangga kanan bilangnya harus cepat-cepat, sedini mungkin, semakin dini semakin bagus. Tetangga kiri bilangnya jangan cepat-cepat, ntar anaknya bosan sekolah. Tergantung goalnya apa. Nah, saya biasanya memberikan beberapa pertanyaan kepada orang tua untuk refleksi. Yang pertama, apakah orang tua itu bekerja? Hmm. Ya, apakah karena hubungannya apa? Karena kalau misalnya orang tua bekerja, berarti kemungkinan waktu untuk stimulasi anak lebih sedikit. Nah, nanti kalau itu juga ditanyain lagi follow up questionnya, orang tua bekerja, anak sama siapa? Sama pengasuh atau sama misalnya kakek nenek yang sudah sepuh. Nah, jadi siapa yang akan menstimulasi anak? Kalau misalnya orang tua tidak bekerja, mungkin ada banyak waktu stimulasi anak. Mungkin boleh mundur dikit, nggak harus buru-buru ke sekolahnya. Nah, tapi kalau memang lebih awal, eh, apa namanya, nggak ada yang menstimulasi, maka sekolah lebih awal lebih bagus. Nah, tapi kembali lagi, ini akan ada follow up question di mana tidak semua orang tua yang stay at home punya waktu banyak untuk anaknya bisa memberikan stimulasi yang baik. Kadang-kadang orang tuanya ini ya, lelah secara emosi. Jadi Hmm. gampang marah, mungkin bebannya banyak. Nah, jadi gampang marah. Jadi dia merasa bahwa aku tuh memang butuh waktu anakku sekolah 2-3 jam supaya aku bisa menenangkan diriku, mengelola diriku, emosiku, dan nanti ketika aku jemput anakku, aku bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Dalam hal tersebut berarti sekolah ini perlu.
Nggak usah ditunda-tunda gitu loh. Terus juga tujuan orang tua apa? Apakah pengen anaknya sosialisasi? Kalau di rumah dia anak tunggal misalnya nggak dapat sosialisasi ya pasti otomatis dia perlu cepat-cepat sekolah. Tapi kalau tujuan orang tua akademis nggak usah buru-buru gitu. Nah jadi penentuannya itu cukup banyak dan tentunya jangan lupa juga untuk mempertimbangkan budget karena setiap orang tua perlu melakukan rancangan finansial ya. Dan menyekolahkan anak bini itu kan pasti bukan tanpa budget, ada budget juga yang harus dipertimbangkan. Dan terakhir adalah sekolah-sekolah yang ada di sekitar mama papa ini ada nggak yang cocok dengan tujuannya orang tua. Kalau ada yang cocok, tadi ya memenuhi semua hal yang dicari, kenapa tidak sedini mungkin gitu. Jadi Iya, banyak yang perlu dipertimbangkan ya, terutama betul. goalnya orang tua juga harus sudah paham, tidak hanya ikut-ikutan jatuhnya ya kan, Miss, tidak FOMO. Yes, Yes. betul, betul. Iya. Untuk orang tua yang merasa sepertinya saya masih bisa nih membersamai anak di Mhm, rumah. Tapi sebenarnya ada mhm. bedanya nggak, Miss? Ya, ya, Main di rumah dengan kira-kira bermain di. ya, ya, ya. Beda. Jadi menurut saya meskipun stimulasi bisa dilakukan di rumah, tetapi stimulasi di sekolah dan stimulasi di rumah itu berbeda jauh. Yang didapatkan anak juga akan berbeda. Berbeda itu bukan yang satu jelek, yang satu baik. Mhm. Ya, bisa saja dua-duanya baik, tapi beda aja gitu. Ya, Mhm. contohnya, kalau misalnya anak-anak main di rumah, tentunya dia mainnya itu hanya eksklusif antara orang tua dan anak. Mhm. Tapi ketika dia ke sekolah, dia akan bertemu dengan teman-teman dengan beragam karakteristik, beragam temperamen. Di situ dia akan belajar bagaimana menempatkan diri di dalam komunitas sosial. Gimana dia bisa melihat teman-teman yang di luar sana yang berbeda, yang mungkin dia tidak suka, terus mengelola emosinya dia. Mhm. Nanti akan kena konflik, itu juga merupakan proses belajar anak. Nah, lalu yang kedua adalah lingkungannya. Biasanya kalau di sekolah lingkungannya itu ya sudah ditata sedemikian rupa sehingga contohnya kursi-kursinya, meja-mejanya itu semuanya seukuran anak. Bahkan kadang-kadang beberapa sekolah semuanya itu di custom kayak tempat toilet itu toiletnya sesuai ukuran anak, wastafel sesuai ukuran anak, semuanya di custom sehingga itu meningkatkan kemandirian anak. Lalu penataan kita mainan yang ditata itu juga sedemikian rupa. Itu semuanya ada ilmunya. Jadi mama papa kalau datang ke sekolah melihat sekolah yang ditata itu kita tidak asal meletakkan benda, tapi kita meletakkan itu dengan intensi. Nah, kalau di rumah jujur nih ya, saya sebagai pengelola sekolah juga saya merasa begini. Kalau saya eh, menyediakan mainan untuk keponakan saya akan sediakan satu jenis doang. Karena saya akan sediakan hanya untuk dia saja. Saya mulai mikirnya adalah hemat bahan-bahannya, materialnya. Jadi cuma saya kasih satu jenis. Tapi kalau saya menyediakan untuk satu kelas berenam misalnya ya, saya akan sediakan tuh bisa 4 jenis, 5 jenis. Kenapa? Karena tahu ini buat rame-rame, mainnya bareng-bareng. Jadi yang didapatkan anak itu juga jauh lebih kaya dibandingkan ketika bermain di rumah. Nah, kemudian pendampingan profesional. Jadi komunikasi dan interaksi antara guru dengan anak itu saya yakin pasti berbeda karena guru itu belajar. Guru itu kalau orang tua dia hanya melihat anaknya perkembangan dia saat itu saja. Tapi kalau guru dia melihat ribuan, enggak ribuan, ya, mungkin ratusan, puluhan anak-anak dengan perkembangan usia tahapan perkembangan yang sama. Jadi dia bisa lebih jeli menangkap red flag yang mungkin perlu intervensi dini. Kemudian caranya mengintervensi tentunya orang yang memang sudah melalui training ya berbeda dibandingkan orang yang melakukan itu karena naluriah. Nah, jadi itu hal-hal yang ya pastinya berbeda. Meskipun kadang secara kasat mata ya cuma mainan aja, tapi kenyataannya itu semua di balik bermain itu ada banyak pemikiran di balik itu yang membuat kualitasnya berbeda. Begitu. Hmm, benar sekali karena kalau di sekolah tidak hanya asal taruh ya, tentu pasti guru sudah Ya, ada learning objektifnya, sudah betul. em, membuat sukses kriteria dan sebagainya, sehingga Yes. akan membantu mama papa juga kita bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, jadi Ya, bisa bersama-sama bersamai anak untuk perkembangan yang lebih baik gitu. betul.
Kalau di sekolah dan di rumah kan pasti berbeda ya, Miss ya. Tapi sebenarnya Ya, kira-kira kapan anak ini kita anggap siap untuk pendidikan yang lebih ya, terstruktur? Kalau di sekolah kan berarti hitungannya lebih ya, terstruktur, ya, Miss. Nah, ini kira-kira betul. kapan kita bisa Ya, bilang siap, kapan belum? ya, baik. Kalau melihat kesiapannya tergantung titik mulainya nanti dari mana. Jadi Hmm. kalau misalnya kita memang mau rencana masukin anak sekolah itu di usia toddler misalnya ya. Usia toddler kesiapannya adalah saya merasa ini. Kalau misalnya kesiapan anak toddler adalah berarti dia sudah mulai menunjukkan rasa minat ketemu teman, minat untuk sekolah. Nah, tapi kalau misalnya anak TKA, dia pasti perlu kesiapan yang berbeda. Misalnya dia sudah perlu ada siap untuk berpisah dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia berpisah, dia nggak yang masih tantrum kemudian separation anxiety yang berlebihan. Dia sudah harus siap itu dulu. Nah, kemudian dia juga sudah harus siap untuk bisa berkomunikasi. Nah, kalau masuknya usia toddler, anak baru 1 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun, pasti kita nggak bisa menuntut anak sudah harus bisa komunikasi. Karena justru di sekolah dia perlu belajar berkomunikasi. Nah, jadi kesiapan anak itu tergantung masuknya usia berapa. Tapi indikator yang paling bisa dilihat adalah perkembangan anak itu sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan tahapan perkembangan, maka anak siap dimasukkan juga ke kelas yang sesuai. Begitu. Nah, kemudian tentunya kita juga perlu melihat goal sekolahnya apa. Apakah goalnya akademis atau kalau di sisi lain saya melihat adalah goalnya adalah perkembangan yang holistik. Biasanya sekolah itu terbagi jadi dua. Yang satu goalnya akademis, yang satu goalnya perkembangan yang holistik. Nah, perkembangan yang holistik ini yang tadi saya bilang kita ngelihatnya adalah anak itu tuh perkembangannya sudah sesuai dengan usia dia belum sih? Gitu. Kalau akademis pasti dia ngelihatnya gini, anaknya sudah bisa duduk manis belum? Anaknya sudah bisa tatap muka belum? Anaknya sudah bisa dengerin instruksi belum? Nah, goalnya itu lebih cenderung ke kognitif aja yang dilihat. Nah, kalau kesiapan anak kita perlu lihat secara general begitu. Secara general, secara utuh dan holistik ya, Miss ya. Yes, betul. Dan kesiapan anak kan ini tidak hanya anak yang dilihat. Kadang kita juga perlu melihat Yes, kesiapan orang tua juga ya, Miss ya. ya, betul, betul. Itu bagaimana? Ya, saya punya cerita tentang orang tua yang ketika hari pertama, minggu-minggu pertama akan meninggalkan anaknya di sekolah, anaknya nggak nangis, tapi orang tuanya yang nangis. Hmm. Nah, ternyata kesiapan itu memang betul bukan hanya dari anaknya, tetapi dari orang tuanya. Karena ketika orang tuanya cemas, anak itu menangkap energi cemasnya juga. Hingga anak yang tadinya nggak nangis itu akhirnya juga jadi nangis dan besoknya jadi rewel ke sekolah karena ternyata orang tuanya yang belum siap. Nah, kesiapan orang tua itu bukan hanya kesiapan berpisah dari anak, tetapi siapkah anaknya untuk mengalami konflik di sekolah? Karena sekolah itu pasti akan terjadi konflik. Temannya ngambil krayonnya lah, kadang-kadang ya pasti ada aja konflik. Nah, itu kadang-kadang kita perlu membiarkan anak untuk merasakan segala macam emosi yang terjadi di sekolah. Nah, orang tua siap nggak? Kalau belum siap, berarti distimulasi aja di rumah. Nah, ini terus terang saya selalu bilang di awal dengan orang tua. Kalau sudah sekolah nanti kalau anaknya berantem sama teman, gimana mom? Gimana dad? Saya tanyakan dulu. Karena itu menunjukkan kesiapan orang tua ketika menyekolahkan anak. Begitu. Itu salah satunya ya. Nah, jadi sebagai orang tua juga kita juga harus ini ya, Ya, lahir batin. betul, betul. Iya. Eh, Ketika kita sudah merasa siap nih, Miss, lalu anak kita masukkan. Tapi kok eh, takut nih nanti Iya, jangan-jangan iya. kayak atau bosan sekolah karena Hmm, kecil sudah sekolah ya, nanti jangan gedenya bosan iya. sekolah. Jadi banyak yang kadang Ya. khawatir seperti itu. Menurut Sinta bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar ya, bosan sekolah. Nah, kok bisa bosan sekolah? Itu kan yang sebetulnya kita harus tanyakan. Kenapa anak bosan? Nah, sebelum kita tahu anak itu bosan, anak itu merasa terlalu berat, stres atau enggak dengan sekolah tertentu, itu menurut saya orang tua harus tahu dulu tentang kurikulum yang berbeda-beda, pendekatan belajar yang berbeda-beda. Nah,
Jadi nomor satu kuncinya orang tua harus mengedukasi diri sendiri. Ya, ada banyak di luar sana. Kalau di sekolah saya Reggio Emilia. Mungkin kalau JC tadi pakai Cambridge. Sekolah-sekolah lain akan punya banyak metode-metode yang lain. Nah, ketika orang tua mengedukasi diri sendiri, jangan cuma tanya dengan satu sekolah, tetapi tanya dengan banyak sekolah. Supaya apa? Supaya dapat gambaran besarnya. Oh, kalau Reggio seperti ini. Oh, kalau Montessori seperti ini. Oh, kalau Cambridge seperti ini. Jadi tahu banyak, dapat informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah tahu seperti apa, maka orang tua bisa mencocokkan pendekatan belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan anak dan goal orang tua. Harus selaras. Kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan anak dan goal orang tua, maka saya yakin anak kemungkinan besar itu anak tidak akan stres atau merasa terlalu berat atau bosan sekolah karena sudah selaras. Jadi biasanya yang bosan sekolah atau stres, trauma itu karena sekolahnya tidak cocok dengan kebutuhan anak atau tidak cocok dengan goal orang tua. Bentuknya seperti apa? Taunya anaknya stres atau enggak? Biasanya munculnya adalah anak tidak engage di sekolah. Kegiatannya apa, anaknya ngapain. Jadi nggak cocok gitu di kelasnya udah disiapkan apa, anaknya ngapain, ngelakuin hal yang berbeda, nggak engage. Kedua, perubahan perilaku. Kita amati di rumah, perilakunya berubah. Nah, tapi perubahan perilaku ini kita lihatnya harus jangka panjang. Jadi kemunduran perkembangan dan perubahan perilaku itu bisa terjadi karena banyak hal, tidak selalu karena anak stres. Bisa saja ada satu hal nih yang namanya eh, ini apa namanya teori perkembangan di mana ketika anak itu akan ketika anak mendapatkan satu perkembangan baru, dia akan dalam dalam aspek yang lainnya dia akan mengalami kemunduran. Hmm. Kenapa? Karena dia berusaha mengkompensasi terhadap hal baru yang dia pelajari itu. Nah, jadi kalau karena hal ini, ya itu inequilibrium stage namanya. Kalau karena inequilibrium stage, maka kemunduran ini akan sementara, nggak bertahan lama. Ya. Tapi kalau ini sudah sampai berbulan-bulan, berkepanjangan perubahan perilakunya, maka perlu ada diskusi anak dengan orang tua dengan sekolah. Kenapa? Perlu menggali lebih lanjut gitu ya. Jadi apakah anaknya stres atau anaknya bosan sekolah itu bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi biasanya banyak cara untuk mencegah hal tersebut. Begitu. Hmm. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu tentang dua hal tadi, kebutuhan anak dan goal orang tua. Dan nanti kalau Ya, sudah selaras, sudah menemukan sekolah yang tepat juga, eh, diharapkan tidak akan stres ya. Dan untuk ya, kita sendiri sebagai orang tua dan guru perlu menjadi peka berarti ya Miss ya, perlu peka terhadap mm-mm. ya perubahan-perubahan anak. Lalu kira-kira ini kenapa? Apakah karena sekolahnya atau karena lingkungannya atau sesuatu hal lain atau justru karena Ya, memang sedang akan berkembang sehingga ada ya, perkembangan lain yang mundur sementara itu ya, Miss. betul, betul. Nah, terkait banyak perkembangan ini, Miss, eh, kita kan berjalan untuk baby, usia baby sampai Ya, balita ya, Miss. mhm, Lalu ya, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit tentang beberapa mhm, fokus utama pendidikan untuk bayi dan ya, balita. Ini mungkin bisa ya, dijelaskan lebih lanjut nih sebagai akar dari yang tadinya ya, untuk akademis. Nah, ini akarnya kira-kira ya. Miss. Oke, baik. Jadi bayi dan balita ini kan 0 sampai 5 tahun ya. Itu sebenarnya range yang cukup besar. Hmm. Jadi kalau kita ngomong 0 sampai 1 dengan 4 sampai 5 itu sudah berbeda sekali. Nah, tapi secara general, kalau diurutkan nomor satu yang jadi paling penting adalah sosial dan emosional. Apa sih itu? Sosial dan emosional itu rasa dia merasa aman dengan orang-orang di sekitar dia. Merasa aman dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan teman-teman di sekitar dia. Kemudian dia bisa membangun hubungan dengan orang lain. Nah, ini juga parents mungkin sering dengar dengan sebutan attachment atau kelekatan, kemelekatan. Nah, ini adalah fondasi nomor satu paling-paling penting. Karena kalau dia sendiri tidak merasa aman, kalau anaknya nggak suka sama gurunya, nggak cocok sama gurunya, takut sama gurunya, dia nggak mungkin akan belajar di sekolah. Kalaupun belajar, itu cuma sementara. Habis itu lupa lagi apa yang dipelajari.
cuman belajar karena takut. Nah, jadi nomor satu adalah anak tuh harus harus bisa membangun hubungan dulu, harus bisa percaya diri, merasa nyaman dengan dirinya. Itu sosial dan emosional. Nomor dua, motorik. Nah, ini ngomongin anak usia yang sudah 2 tahun, 3 tahun, itu tuh udah harus motorik dulu. Motorik itu juga ngomongin motorik adalah mulai dari yang besar ke halus atau kecil. Jadi besar itu yang ngomongin tentang gerakan-gerakan besar seperti berlari, memanjat, merangkak, melompat. Nah, kalau halus itu ngomongin jari-jari. Jadi menulis, meremas, menggunting. Nah, mulai dari besar dulu. Kenapa? Karena tubuh kita ini semuanya dikontrol oleh gerakan kita. Jadi kalau misalnya kita mau buru-buru anak untuk bisa menulis, itu nggak mungkin bisa. Kalau bahkan anak nggak dapat kesempatan untuk menggerakkan tubuh secara besarnya ini. Lari-larinya belum puas, lompat-lompat, memanjat itu belum puas, dia harus suruh duduk menulis, tidak akan bisa. Nah, jadi harus mulai dengan koordinasinya dia dulu, motoriknya dia. Nah, motorik itu terus berjalan terus ya sampai usia, bahkan sebenarnya sampai usia dewasa. Kita ini juga kalau kalau mama papa ya mau belajar hal baru, tapi bedakan deh belajar setelah olahraga, entah itu yoga dulu, pilates, padel, atau mungkin sekedar jalan keliling kompleks, itu otak kita tuh lebih fresh untuk belajar hal baru. Nah, anak-anak juga seperti itu, sehingga khususnya usia 2 sampai 4 tahun begitu. Kemudian 4 sampai 6 tahun itu eh, harusnya yang tadi sosial emosional dan motorik itu sudah matang fondasinya. Sehingga usia 4 sampai 6 tahun kita mulai fokusnya ke bahasa, komunikasi, cara berpikir tingkat tinggi, cara memecahkan masalah, itu jadi fokus utama pendidikannya. Jadi fokus utamanya tergantung usia anak mem berapa. Kalau usia anak mem masih umur 1 tahun, ya nggak, jangan fokusin di membaca menulis berhitung dulu, fokusinnya ntar dulu, itu fokus ke motoriknya dulu gitu. Tapi kalau udah usia 6 tahun, boleh fokus tuh membaca menulis berhitung dengan asumsi yang tadi dua itu sudah matang dulu fondasinya. Setiap usia anak perlu ada fokus yang berbeda begitu. Jadi kita perlu ini ya Miss, perlu tahu bahwa mereka kemampuannya ini sudah matang dari sosial emosional, motorik kasar dan halus. Ini sudah Ya, matang dulu baru nanti ke kognitifnya, ke kemampuan berpikir, ya, belajarnya, baca tulis. Nah, ini tapi kadang eh, banyak yang belum belum paham sebenarnya matang ya, ini ya, sebagaimana untuk bisa dikatakan matang, ya, Miss. ya, ya. Matang itu artinya sudah mencapai tahapan perkembangan sesuai usia. Nah, itu kalau orang tua taunya dari mana ya? Sebenarnya zaman sekarang itu mudah, cukup mudah ya. Kita bisa mengakses dari internet cukup gampang ya. Cari saja tahapan perkembangan motorik usia segini. Itu kita bisa melihat listnya apa saja. Jadi kalau kita melihat bahwa oh anak aku tuh kayaknya ini aja dia belum belum bisa, maka nggak usah mulu-mulu untuk mau lompat ke yang tadi kayak baca tulis hitung, tapi fokuslah dulu dengan tadi sosial emosionalnya, motorik kasar, motorik halus, begitu. Jadi carilah yang penting sesuai dengan tahapan usianya sudah tuntas, baru kita punya goal-goal yang lebih lanjut. Ya, jadi jangan buru-buru ya, Bapak Ibu. Kita Ya, sesuaikan untuk kemampuan anak kita seusianya itu harusnya sudah bisa apa. Jadi jangan melompat-lompat ya, Miss ya. ya betul. Nah, ini Miss, terkait dengan melompat-lompat ini. Banyak anak-anak yang usia dini itu sudah terlihat pintar, sudah smart, masih kecil sudah Hmm. cus-cus, sudah math-nya sudah sangat bisa, bisa Hmm. tulis. Tapi kadang justru di sosial emosionalnya, empatinya, ini yang banyak eh, kebingungan. Kok anakku udah pintar tapi dia masih tantrum dan lain sebagainya. Ini Hmm. kira-kira bagaimana, Miss Dinda? Ya, oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin pintar, kebanyakan orang tua itu hanya melihat IQ saja, ya. Padahal kepintaran itu tuh berbagai macam jenis. Ya, mungkin orang tua banyak yang sering dengar multiple intelligence. Nah, multiple intelligence itu adalah salah satu bentuk bahwa kita bisa, yang bisa, salah satu tools yang bisa membantu kita untuk mengenal bahwa
kecerdasan itu bukan cuma sekedar IQ aja. Kecerdasan berkomunikasi, kecerdasan mengelola emosi, kecerdasan untuk visual. Nah, banyak sekali jenis. Tidak cuma hanya sekedar IQ, di mana dia ini pintar tadi membaca, menulis, berhitung, contohnya ya. Nggak cuma seperti itu. Dan yang menjadi masalah adalah apabila anak itu punya kecerdasan yang sangat tinggi di satu aspek, tetapi sangat rendah di aspek yang lainnya. Ini Hmm. seringkali terjadi anak-anak yang memang orang tuanya tuh fokusnya hanya IQ aja, akademis, 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 tapi lupa untuk menstimulasi sosialnya dia. Jadi anaknya nggak mau berteman sama orang lain, terus orang anak-anaknya juga nggak mau apa berkomunikasi dengan anak lain, susah berkomunikasi, nggak punya teman, atau mungkin tadi tantrum, nggak bisa mengontrol emosinya. Nah, eh, kita perlu melihat juga bahwa ada beberapa jenis, kalau tadi multiple intelligence itu dibagi ada 7 atau 8 ya. Secara lebih gambar besarnya saya mau bring up 3 jenis smart. Yang pertama book smart, yang kedua street smart, yang ketiga emotionally smart. Dan ini 3 hal yang menurut saya anak-anak itu perlukan gitu ya. Nah, book smart itu yang sekedar tahu tadi, sekedar bisa baca tulis hitung, sekedar ngerti ilmu. Tetapi kalau street smart dia bisa mengaplikasikan. Street smart aja kalau nggak bisa book smart ya susah juga. Ya book smart kalau nggak bisa street smart susah juga. Dia perlu pengetahuan yang kemudian dia bisa aplikasikan. Nah, yang ketiga adalah emotionally smart. Karena emotionally smart ini dia akan mengikat antara book smart dan street smart tadi. Ya, dia tahu cara mengaplikasikannya, tapi kalau dia nggak bisa mengontrol emosi untuk nantinya mengaplikasikan, percuma. Nah, jadi cepat pinter tapi nggak bisa ngontrol emosi. Jangan bangga. Belum selesai berarti PR-nya, parents. PR-nya kita perlu juga lanjutkan dengan menstimulasi emosi anak, juga kemampuan dia untuk mengaplikasikan kepintaran-kepintaran dia tadi. Begitu. Ini ya. Jadi ada 3 ya, Bapak Ibu tadi, Ya, book smart, street smart, emotionally smart. Nah, untuk emotionally smart ini mungkin termasuk yang banyak menjadi tantangan ya, Miss ya. betul. Emotionally smart ini kan juga tadi terkait dengan emosionalnya parents karena anak-anak kan menyerap energi kita. Yes, Nah, ini kira-kira betul. bagaimana kita bisa menyiapkan anak yang emotionally smart ini, Miss? Ya, ya, memang betul sekali. Jadi anak-anak akan melihat cara orang tua mengelola emosinya. Kalau orang tua, kita sebagai orang tua sendiri juga sering tantrum. Mungkin aja ya, karena kita ini orang tua yang kelepasan juga mungkin. Maka anak ini juga akan cenderung mudah tantrum. Bahkan lebih parah lagi, karena otak otak anak ini kan tidak sepenuhnya berkembang sampai usia 25 tahun. Hmm. Nah, jadi kalau orang tua yang di atas 25 tahun aja sudah sering tantrum, apalagi anaknya. Gimana caranya? Nah, menurut saya orang tua khususnya yang sudah mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan webinar seperti ini pasti sudah tahu bahwa harus dibereskan dulu. Entah itu pergi ke terapi, konseling, harus bereskan dulu masalah emosi kita. Kita tidak bisa memberi ketika gelas kita kosong. Kita nggak bisa mengajarkan sesuatu yang kita aja nggak punya. Gimana kita bisa minta anak kita cerdas emosi kalau kita sendiri tidak cerdas emosi, tidak bisa menangani emosi kita. Begitu. Nah, jadi penting ya Bapak Ibu kita jangan sampai kita berusaha ingin terus mengalirkan sesuatu pada anak kita, tapi kita jatuhnya kosong. Gitu, Ya, luar biasa. Lalu Miss, eh, terkait untuk sekolah ini ya, banyak yang memilih program pendidikan usia dini ini istilahnya apa ya tadi FOMO atau terjebak dalam hype. Nah, kira-kira bagaimana Mhm. kita bisa menjadi orang tua yang jangan sampai kita hanya Ya, terjebak dalam hype ini, Miss? ya, 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 betul. Ya, orang tua kalau budgetnya unlimited sih boleh-boleh aja ya terjebak dalam hype. Tapi kan sekarang kita tahu sendiri ekonomi tidak jelas ya, sehingga saya juga mengencourage untuk orang tua ini tidak asal ikut-ikutan hype aja, tapi harus betul-betul tahu yang mana yang perlu. Nah, gimana cara tahunya yang mana yang perlu? Kembali lagi tadi kita harus tahu goal kita apa. Ibarat nih ceritanya kalau kita mau liburan kemana? Kita pengen liburan yang santai, kepingin yang petualangan, atau kita kepingin yang mungkin makan-makan doang. Nah, itu kan
jenis-jenis liburan itu berbeda-beda gitu. Pendidikan juga begitu. Jenis pendidikan itu beda-beda. Ada yang pendidikannya goalnya ini pokoknya untuk sekolah ke luar negeri. Ada yang goalnya itu menikmati, enjoy tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Itu beda-beda. Tapi harus tahu dulu. Jadi nggak bisa kita ini datang ke sekolah, tanya-tanya, kurikulumnya apa, pendekatannya apa, tanpa kita tahu kita maunya apa. Mama, papa harus tahu dulu maunya apa sebelum mulai tanya-tanya ke sekolah. Nah, kalau kalau belum tahu gimana? Nah, itu edukasinya dari internet, ikutan webinar-webinar supaya bisa tahu ada bayangan gitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu goalnya apa, kita jadi tahu optionnya apa saja. Nggak berhenti di situ. Kita perlu educate ya. Jadi kayak misalnya, oh aku mau liburan yang santai. Oh berarti pilihannya bisa ke Bali, mungkin bisa ke Lombok, atau mungkin staycation di dalam kota aja, santai-santai. Nah itu opsinya ada banyak lagi. Itu yang perlu kita cari, sesuaikan. Supaya nggak cuman hype-hypean aja. Bukan bukan berarti karena ini lagi hype, semuanya ke situ, itu yang paling benar. Enggak, belum tentu. Yang ada nanti malah nyesel. Nah, ketika kita mencari informasi ketika kita mengambil keputusan dengan mencari informasi banyak-banyaknya, dengan tahu goal kita apa, itu yang disebut dengan informed decision. Jadi, orang tua ketika mau mengambil keputusan, baik itu sekolah, mungkin kesehatan anak, tabungan anak, semuanya itu harus diambil dengan informed decision. Begitu. Jadi itu yang jadi PR-nya orang tua. Jadi memang menjadi orang tua tidak mudah ya Miss ya. Kita harus Ya, mencari tahu, kita harus mengambil keputusan ini tidak hanya ya, berdasarkan hype tapi informed decision. Seperti betul. itu. Betul sekali. Nah, kemudian Miss untuk sekolah-sekolah ini, kita sebagai guru, kita sama-sama guru ya Miss ya. Nah, Iya, ini eh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih sebenarnya kita bisa membentuk fondasi dan tumbuh kembang anak ini secara optimal. Karena kan tidak ya, bisa dipungkiri apalagi kalau misalnya sekolahnya ada yang full day, itu anak akan lebih Mhm. banyak waktunya di sekolah. Nah, itu Ya, betul. bersamai anak-anak ini, Miss. Ya, betul-betul. Nah, jadi jangan sampai orang tua berpikir bahwa ketika anaknya sudah diserahkan ke sekolah, apalagi yang full day, maka itu tanggung jawab guru. Nah, Maka peranannya semua adalah peranan guru. Jangan sampai berpikir seperti itu. hmm, Karena yang namanya mendidik anak, membesarkan anak itu, meskipun anaknya pergi ke sekolah, meskipun full day, ini akan jadi tanggung jawab sekolah dan orang tua. Ini tetap harus jalan berdua. Jadi yang tadinya kalau di rumah adalah mama papa itu harus punya one united front, sekolah dengan orang tua juga seperti itu. Statusnya jadi seperti suami istri sudah harus kerjasama, harus sepakat dan harus sepakat ini penting ya. Jadi orang tua perlu banyak ngobrol dengan guru-guru, ngobrol dengan orang tua. Oh, kalau misalnya anak saya di sekolah melakukan hal yang salah, mendisiplinnya gimana? Jangan sampai di sekolah eh, didisiplin, di rumah nggak didisiplin. Itu berarti nggak sepakat. Karena harus sepakat, harus sama. Nah, terus habis itu juga perlu kasih tahu, perlu banyak komunikasi. Tadi seperti saya bilang, seperti suami istri harus banyak ngobrol. Harus kasih tahu misalnya, aduh di rumah itu ternyata ini lagi, contohnya misalnya ya, binatang peliharaannya itu lagi sakit, barusan kalau nggak barusan ini apa hilang. Jadi anaknya tuh sedih banget. Jadi kalau di sekolah nanti dia apa ada perubahan perilaku, guru tahu, oh lagi kehilangan binatang peliharaan. Nah, jadi harus ada komunikasi dan harus ada kesepakatan antara rumah dan sekolah. Kalau sudah ada kesepakatan, khususnya kesepakatan ini, saya lihat, saya amati dari pengalaman saya sejauh ini, perkembangan anak itu cepat, harus sepakat. Ya, gitu. jadi suami istri di rumah juga harus sepakat, dia kan sebagai orang tua dan Ya, kita guru serta keluarga juga sepakat kita sudah seperti suami istri juga. Nah, jadi memang betul. kalau ada satu yang tidak sepakat, nah ini perlu dikomunikasikan ya, Miss ya. Iya. Ya, betul sekali. Lalu Miss, sebenarnya kalau dari banyak pengalaman Miss Dindan ya, ada tidak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua Bapak Ibu di sini kan sedang mencari Hmm. sekolah ya, mungkin di sini Ya, orang tua atau calon ya. orang tua. Kesalahan yang harusnya tidak dilakukan dalam menilai pendidikan usia. Ya.
Kesalahan yang sering saya lihat ya, ada beberapa kesalahan ya. Nomor satu mungkin yang saya sering lihat adalah result oriented. Hmm. Jadi orang tua tuh pengen melihat adalah seberapa cepat aku bisa melihat perubahan setelah menyekolahkan anakku di sini gitu ya. Jadi dia akan mulai dengar-dengar kau sekolah di sini 1 bulan bisa calistung misalnya. Jadi pengen lihat seberapa cepat, seberapa cepat, seberapa cepat. Ya padahal ini sekolah, ini bukan ini kan bukan bukan Adobe Photoshop gitu kan yang bisa langsung terlihat hasilnya gitu. Jadi tidak cepat-cepatan. Tetapi tadi, apakah nilai-nilai sekolah sepakat dengan nilai-nilai keluarga? Dan pendidikan khususnya usia dini itu adalah pendidikan yang slow pace. Semakin slow itu semakin perubahannya semakin permanen. Nah, kalau perubahannya cepat, biasanya itu perubahan yang temporary. Nah, jadi pertama cepet-cepetan. Kedua adalah menilai hanya dari fasilitas. Hmm. Fasilitas penting nggak? Ya penting, tapi itu bukan satu-satunya. Nah, seringkali saya juga melihat orang tua yang penting fasilitasnya apa aja. Karena memang itu yang kelihatan, yang paling gampang dinilai. Ya, saya paham sih sebenarnya. Cuman saya mengundang orang tua untuk juga melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya tadi, kalau anaknya nangis diapain? Kalau anaknya tiba-tiba tantrum di tengah kelas, lagi kegiatan di kelas, diapain sama gurunya. Nah, jadi kesepakatan hal-hal yang nggak terlihat seperti itu yang mungkin orang tua itu harusnya pertimbangkan. Nah, yang ketiga adalah memilih karena banyak teman di situ. Hmm. Nah, ini juga lagi-lagi saya paham. Karena enak ya orang tuanya nganterin gitu kan, terus ada banyak temennya gitu. Ini kan memang. Tapi kembali lagi bahwa goal kita belum tentu sama dengan goal teman-teman kita. Dan kebutuhan anak kita belum tentu sama dengan kebutuhan teman-teman kita. Jadi tidak bisa hanya karena banyak teman di situ. Kita tetap harus secara mandiri, independen, melihat sendiri apakah ini sekolah cocok atau tidak. Begitu. Nah, kemudian gimana cara tipsnya nih supaya menghindari? Menurut saya kita perlu kembali lagi lihat kembali fokusnya adalah anak. Jadi child centered. Anak ini happy nggak trial di sini? Anak ini happy nggak di sekolah ini? Kelihatan sebenarnya kalau kita ngamatin anaknya. Kemudian anaknya itu berkembang apa enggak sih? Anaknya tuh muncul rasa penasaran nggak sih di sekolah itu? Karena penasaran itu adalah eh, permulaan dari belajar. Kalau anak nggak penasaran, dia juga nggak akan belajar. Ya, belajar yang dari dalam diri itu berangkatnya dari rasa penasaran. Nah, itu yang kita lihat supaya nggak cuma sekedar ikut-ikutan dan salah menilai sekolah. Iya, luar biasa. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan ya, Bapak Ibu. Tidak hanya asal ingin resultnya saja, cepet-cepetan. Mhm. Tidak hanya melihat sesuatu yang terlihat, tapi juga Ya, melihat yang tidak terlihat. Jadi, betul. dan yang terpenting adalah child center, bagaimana kita bisa melihat anak kita ini bahagia dan penasaran, nyaman di sekolah tersebut gitu. Mhm. Nah, lalu Miss Dinda, kira-kira apa nih pesan untuk para orang tua atau guru yang paling Ya, penting mendukung potensi anak kita ini? ya, ya. Pesan saya adalah childhood is not a race. Jadi anak usia dini itu bukan seperti perlombaan, bukan cepet-cepetan bisa, bukan cepet-cepetan bisa jalan, cepet-cepetan bisa nulis, cepet-cepetan bisa ngomong, ya bukan perlombaan. Tetapi yang penting adalah kita melihat apakah anak kita bahagia, apakah anak kita merasa aman, apakah mereka punya atau bisa menumbuhkan rasa cinta belajar di lembaga pendidikan tertentu ya. Bukan belajarnya, tapi cinta belajarnya. Otomatis kalau cinta belajar dia akan belajar. Kalau belajar belum tentu cinta belajar gitu ya. Jadi itulah prioritas yang harusnya kita set dari awal. Ya, luar biasa. Jadi, childhood is not a race, Bapak Ibu ya. Kita perlu melihat, menumbuhkan kecintaan belajar pada anak-anak, bukan hanya dia belajarnya dan resultnya. Oke, nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini melalui link yang sudah dikirimkan tim kami di chat. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Miss Dinda. Oke, yang pertama di sini ada Ibu Erin. Yang ini sedikit sharing bahwa jika mau menyekolahkan anak, kira-kira bagaimana Miss menghadapi anak yang masih takut bertemu dengan orang baru? Hmm.
mungkin cemas, anxiety. Nah, ini bagaimana Ya, kita bisa membantu anak kita menghadapi hal tersebut? oke, baik. Jadi anak yang takut dengan orang baru, saya perlu tahu usianya berapa. Hmm. Karena ada usianya nggak ya? Oh, tidak ada. Mungkin ibu. Nggak ada. Ya, nggak, secara general aja kali ya. Jadi secara general, kalau usianya masih usia 2 sampai 3 tahun, memang sangat wajar ketika dia erat sekali dengan satu attachment figure. Nah, kalau dalam memang usia tersebut begitu, maka kita perlu ngobrol dengan sekolah bagaimana caranya untuk menjembatani. Jadi transisinya gentle, nggak yang langsung diputus harus ditinggal. Tapi kalau sudah umur 5 tahun kok anaknya masih cemas, nah itu orang tua perlu melakukan persiapan-persiapan jauh. Misalnya ya udah mulai ikutan mungkin after school program di luar. Jadi anaknya mulai terbiasa gitu. Terus kemudian sering ketemu orang baru, mulai dibiasakan sebentar-sebentar tinggal gitu. Jadi itu penanganannya sedikit berbeda tergantung usia anak. Oke. Oh, di sini Ibu Irin sudah memberikan informasi usianya 2,5 tahun, Miss. Oke, kalau 2,5 tahun itu menurut saya masih cukup wajar sehingga orang tua perlu banyak sounding, lalu sounding bahwa sekolah itu menyenangkan, kamu di sekolah ngapain aja. Eh, Intinya semakin banyak anak tahu, semakin turun kecemasannya dia. Mhm. Semakin banyak kita briefing, kita kasih tahu apa yang akan terjadi, semakin berkurang ketidakpastian yang ada, semakin anak akan siap begitu. Oke. Jadi bisa mulai di sounding kita pelan-pelan ya, Miss. Transisinya sebisa Betul. mungkin, tidak langsung Ya, kaget betul. ekstrim. Iya, Jadi mungkin bisa bagi Bapak Ibu jika sudah mau menyekolahkan anaknya bisa sedikit-sedikit mungkin diajak lihat sekolahnya dulu sebelum daftar, betul. tur Iya, dulu kita jangan ya. biasanya ada trial dulu ya kan Miss. Nah, nanti Mhm. perlahan walaupun tapi tetap ketika di awal nangis itu kita juga harus tega ya Miss ya. Eh, Ya, mengikuti proses bahwa ya ini memang eh, perlu ya, perlu betul. sekolah nangis Ya, nanti bersama. titik tertentu yes, betul. Tapi itu dilakukan setelah kita tahu bahwa anak ini kenal dengan gurunya dan sudah mulai mau main sama gurunya. Hmm. Kalau kita ngelihat anak ini aja main sama gurunya nggak mau, terus kita tinggal nangis, itu sakit untuk anak. Tapi Hmm. ketika kita tahu bahwa oh anak ini sudah kenal kok sama gurunya, sudah mau main kok sama gurunya, kita nangis, nggak apa-apa. Karena dia akan punya sosok yang dia bisa pergi ke tempat sosok itu ketika dia merasa sedih tadi, gitu. Ya, luar biasa. Mm. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, Miss. Ada seorang ibu yang masih ragu untuk menyekolahkan anak di usia dini ini. Karena ragu apakah anak saya ini bisa berkomitmen untuk sekolah 5 days a week. Hmm. Kira-kira Hmm. solusinya melatih komitmen anak untuk sekolah. Ya, anak itu adalah makhluk yang dibentuk dari habit. Ya, jadi ketika orang tuanya komit itu masalah orang tuanya. Kalau orang tuanya komit, anaknya itu akan terbentuk dengan habit. Mhm. Ya, otomatis dia akan terbiasa. Bahkan justru sebetulnya menurut saya lebih mudah membangun kebiasaan sekolah anak ketika masuk 5 hari, 5 kali sehari, 5 kali seminggu dibandingkan yang masuknya hanya 2 kali, 3 kali seminggu. Hmm. Lebih gampang nanti adjustnya gitu. Jadi tinggal orang tuanya aja sudah ikhlas nggak kalau anaknya 5 kali seminggu sekolah gitu. Kalau orang tuanya sudah ikhlas dan bisa komit, maka anak itu gampang kok, pasti bisa adjust. Oke. Nah, banyak yang masih ini, Miss. Saya selaku guru banyak orang tua yang tanya, oh ini sudah 5 hari sekolah ya. Nanti kalau Hmm. kecapean gimana? Eh, Hmm. energi Hmm. anak saya bisa nggak ya? Jadi kira-kira bagaimana? Hmm. Ya, itu kita perlu melihat kembali lagi adalah seberapa jauh sekolahnya. Nah, di luar menghitung sekolah itu menghitungnya bukan hanya sekolahnya aja ya. Di sekolah mungkin misalnya, let's say di sekolah 3 jam. Tapi kita juga harus hitung perjalanannya. Misalnya perjalanan ke sekolah 1 jam, PP 2 jam. Berarti kan 5 jam habis. Nah, kita harus lihat di luar 5 jam itu aktivitasnya anak ngapain. Kalau aktivitasnya bisa apa aktivitasnya masih diisi dengan les-lesan, ya pasti akan lelah anak itu. Tapi kalau sekolahnya deket, terus habis itu masih ada aktivitas anak untuk bisa relax di rumah. Menurut saya, anak itu punya energi yang lebih besar daripada yang kita
rasa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kecapean enggak menurut saya. Mereka ini kok, mereka excited sebenarnya ya. Asalkan kita tadi menimbang di luar sekolah, pulang sekolah, kelihatannya jangan sampai yang kita push. Jadi kita membaca situasi, kasih adjustment waktu yang smooth gitu, adjustment transisinya gitu. Hmm. Iya, jadi kita tidak bisa ini ya, Miss, underestimate energi yang dimiliki anak sebenarnya ya. Aduh, jangan underestimate, betul. Iya, Justru malah kita walaupun sudah sekolah, sudah 5 hari sekolah, full day, kadang masih banyak energi yang dimiliki. Jadi malam ini masih iya, menyala. betul. Betul, betul, betul. Iya. Oke, jadi ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, bisa dikirimkan. Oke, ini ada satu lagi Miss pertanyaan yang muncul. Ini sharing juga. Eh, anak saya masih sering menggunakan gadget di rumah. Waduh, Hmm. ini Mhm. apakah bagaimana caranya bisa melepaskan sehingga anak bisa lebih siap untuk sekolah? Iya, Sekolah iya. pasti tidak bisa pakai gadget ya, Miss ya. Iya, betul. Saya merasakan sebagai guru, anak-anak yang di rumahnya terlalu tinggi durasi bermain gadgetnya itu mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Jadi sebaiknya memang mulai dikurangi, disapih ya ketika mau masuk sekolah. Supaya apa? Supaya juga nggak terlalu kaget anaknya. Yang tadinya di rumah dia bisa main gadget enak-enak, terus sekolah dia nggak bisa main gadget. Otomatis dia mengkorelasikan sekolah tidak enak karena tidak bisa main gadget. Supaya anak tidak mengkorelasikan dan mengasosiasikan sekolah dengan hal yang negatif, di rumah juga harus disapih dari gadget. Ya, menyapih gadget itu sebetulnya ya gampang-gampang sulit sih ya. Gampang-gampang sulitnya adalah sebenarnya kalau mau di cut off total itu bisa, tapi orang tua harus effort memberikan aktivitas yang sama serunya dengan gadget. Harus dibawa ke playground, lihat binatang-binatang. Kan kalau diajak liburan anak-anak kadang ini ya banyak yang cerita lupa sama gadgetnya. Karena melihat hal-hal yang baru, yang seru. Kalau seharian cuma di rumah terus tidak ada hal baru, otomatis mereka bosan maunya gadget. Karena di gadget hanya dengan buka dia bisa lihat hal baru. Nah, jadi orang tua harus effort ajak ke playground, ketemu teman-teman gitu. Kalau misalnya kebiasaan tersebut sudah terbangun, nanti di sekolah dia nggak akan lagi mikir sekolah itu nggak menyenangkan. Nah, nanti lama-kelamaan ini orang tua akan terbantu dengan sekolah karena sekarang anak ini punya pikiran tambahan bukan hanya di rumah nganggur tapi di sekolah. Jadi keinginan dia untuk main gadgetnya pun juga akan berkurang gitu. Hmm. Oke, jadi ini meski perlu effort lebih, tapi menyapih gadget ini juga sangat penting ya, Miss ya, untuk kesiapan Betul. sekolah juga. Iya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, jika salah satu orang tua memiliki mental illness, tetapi sangat menyayangi anaknya, apakah anak ini bisa terkena efek dari kondisi orang tuanya, Miss? Terlebih untuk eh, kesiapan sekolah anak. Bagaimana cara meminimalisir dampaknya kira-kira? Ya, orang tuanya yang punya mental illness. Yes. Eh, Mental illness itu secara genetik juga diturunkan. Ada risetnya. Sehingga apakah anak akan terkena dampak? Mungkin, sangat mungkin. Tetapi ingat bahwa anak itu tidak terbentuk 50% genetik, 50% nurture. Jadi kalau orang tuanya mau berusaha dan mau memperbaiki nurture-nya, memberikan terbaik, tahu pasti sayang ya. Dan mau kalau sayang berarti juga perlu memperbaiki diri sendiri, berobat ya karena namanya penyakit mental itu bisa diobati. Kalau sudah diobati, maka 50% paling tidak nurture-nya ini tuh akan nolong. Sehingga anak ini ya akhirnya akan tertolong juga, nggak terdampak dengan begitu besar. Begitu. Sih, jadi kembali lagi perlu effort dari kita sebagai orang tua untuk yang terbaik bagi anak-anak kita ya, dan belum tentu Mhm. 100% akan terkena dampak yang sama dari orang Belum tuanya. tentu, belum tentu ya. Mhm. Jadi harapan tentu masih ada, jadi kita terus Yes. Oke, selanjutnya Miss. Miss ini mungkin nanti kita akan sedikit molor karena ternyata seru, banyak yang ingin bertanya. Isi Iya, oke Miss ya ya. nggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya adalah ada anak saya memiliki learning style yaitu kinestetik.
kira-kira lebih Mhm. cocok masuk ke sekolah yang seperti apa? Jika dimasukkan ke salah satu sekolah, apakah dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam lesson yang akan diberikan di sekolah tersebut, Ya, Mas? ya. Kalau anak-anak yang memang sangat kinestetik, maka saya merekomendasikan orang tua juga mencari sekolah yang bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi kalau sekolahnya sangat akademis, anaknya harus duduk manis terus, ya pastinya nggak cocok. Itu dia tadi saya bilang harus sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau ada kebutuhan geraknya tinggi, carilah sekolah yang play based. Mhm. Gitu. Playpace. Jadi tidak yang duduk terus belajar Ya, itu ya, Miss. Jadi kita betul. bagus untuk bapak yang sudah mengerti anaknya seperti apa, kebutuhannya Ya, seperti apa, tinggal menyesuaikan sekolahnya. Kemudian ini Miss, selanjutnya saya memiliki mindset bahwa sekolah anak usia dini ini adalah tempat bermain yang terarah, belum menjadi sebuah keharusan untuk sekolah. Lalu hmm, bagaimana mengatasi mood anak yang mungkin terkadang tidak mau sekolah, ya, telat hmm, masuk hmm. sekolah karena bangun siang, sudah tantrum dan lain Ya, sebagainya. Kira-kira ya, gitu. ya. Menurut saya mood itu dibangun. Mhm. Jadi ketika ngomongin mood anak itu kita sudah bisa persiapannya bukan hanya pagi itu doang, tapi dari malamnya. I see. Ketika malamnya bubuknya nggak happy, bubuknya nggak enak, itu akan mempengaruhi mood tiap pagi. Jadi mood itu dibangun. Jadi pastikan bubuknya enak. Terus dari malam mungkin kita kurangi hal-hal yang bikin hektik di pagi hari. Misalnya bajunya sudah disiapkan dari malam, tasnya sudah siap, makanannya sudah siap, anak sudah tahu besok mau makan apa, dan anak sudah excited dengan makanan sarapan pagi. Jadi bangunlah sehingga pagi itu tuh relaxing, sehingga I ke sekolah itu semangat gitu. see. Jadi perlu dibangun ya Bapak Ibu moodnya. Ya, Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak tiba-tiba moodnya harus bagus terus. Ya, jadi betul. perlu berusaha lebih. Nah, terkait mood ini juga ada pertanyaan bahwa ini kan sudah mau nanti ini liburan ya, Miss, akan masuk Ya, tahun ajaran baru. Biasanya efek libur ini akan membuat anak tidak ingin sekolah. Ini kira-kira ya, bagaimana? betul. Itu orang orang dewasa pun juga begitu ya. Kalau habis liburan tuh kita punya namanya post holiday syndrome, ya kan? Ya, jadi akhirnya agak malas-malasan kerja. Itu ada terjadi juga di orang dewasa. Saya paham anak-anak juga bisa merasakan hal tersebut. Jadi tipsnya kita kurangi ekspektasi di awal-awal. Yang penting anak mau berangkat aja. Terus habis itu kita bantu untuk membuat hari itu nyaman. Misalnya habis pulang sekolah nih, kita ajak ke tempat yang anak suka atau melakukan aktivitas yang anak suka. Jadi buat anak tuh hari-hari awalnya ini tuh nggak yang dari happy banget liburan terus drop langsung stres gitu ya. Enggak, tapi kita tetap bangun. Jadi settle down-nya itu tuh nggak terlalu curam perbedaannya. Iya. Jadi kita sebisa mungkin transisinya smooth seperti tadi ya, Miss. Ya. Betul, ya. Oke. Lalu mungkin ini last question, Miss. Masih banyak sebenarnya, tapi tidak, kalau kita teruskan bisa sampai besok ya, karena seru sekali Betul. perbincangan tentang anak ini. Nah, Iya. kira-kira Miss, bagaimana untuk me- kan kita temanya unlock your child's full potential ya. Mhm, mhm. Unlock full potential dari anak ini kira-kira untuk menyeimbangkan aktivitas dan pendidikannya bagaimana agar bisa lebih maksimal dan optimal. Ya, oke. Menurut saya, child's full potential itu kalau misalnya memang mau kita maksimalkan, eh pertama fondasinya harus benar. Ya tadi yang saya bilang ya, fondasi paling awal itu adalah attachment social emotional anak. Kalau misalnya fondasinya itu benar, kita bisa bangun tinggi. Tapi kalau misalnya fondasi ya kayak pembangunan rumah lah. Kalau misalnya kita mau bangun apartemen lantai 30 lantai, pasti fondasi kita harus benar-benar dalam dibandingin hanya bangun rumah satu lantai. Jadi kalau mau sampai full potensial sampai 30 lantai, kita harus pastikan fondasinya itu betul. Ya tadi social emosionalnya, attachmentnya oke, motoriknya dimaksimalkan dengan baik, baru kita pastikan nanti dia full potensialnya juga optimal. Begitu. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu, teman-teman, untuk perbincangan kita, diskusi kita pada malam hari ini sangat seru dan mungkin kita karena keterbatasan waktu juga belum bisa menjawab seluruh pertanyaan. Maybe kita butuh sesi-sesi selanjutnya ya, Miss, ke depannya. Iya, betul. Oke. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini dengan tema kita Unlock Your Child's Full Potential dan juga pro kontra sekolah usia dini. Jadi, kita sebagai orang tua perlu
memahami fondasi itu tadi ya Miss, fondasi dari anak-anak kita untuk bisa nanti lebih thrive up, yaitu Ya, pertama sosial emosionalnya, motorik kasar halus, bahasa dan komunikasi sehingga kita bisa selanjutnya ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi fondasinya ya Bapak Ibu, tidak cepat-cepatan. Tadi quote dari Miss Dinda adalah childhood is not a race. Jadi kita bukan balapan. Oke, yes. Bapak Ibu, terima kasih untuk Miss Krista and Dinda atas sesinya pada malam hari ini yang luar biasa. Kita sangat mendapatkan banyak insight, banyak pengetahuan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan reaction sedikit bagaimana perasaannya mengikuti J-Talk pada malam hari ini. Wah, ada love-love, ada heart ini luar biasa. Semoga bisa memberikan insight yang lebih untuk kesiapan anak kita terhadap sekolah. Jadi kita sudah tahu ya ini pro dan kontranya, tapi kita Ya, sudah memahami lebih bagaimana kita harus memiliki goal dan juga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Oke, eh, inilah sesi J-Talk pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini bukan J-Talk yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kita masih ada J-Talk selanjutnya, Day 4 besok. Jadi besok kita akan bertemu dengan Ibu Nurmia, salah satu konsultan konseling parenting dan hipnoterapi anak. Kita akan membicarakan tentang gentle parenting. Nah, jadi gentle parenting dan gentle teaching ini ada kerancuan di dalamnya atau tidak. Jadi agar kita bisa lebih memahami seperti apa sih gentle parenting yang sebenarnya gitu. Tidak, apakah yang penting lembut atau bagaimana? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin tahu besok bisa join dengan J-Talk lagi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, tim kami sudah mengirimkan feedback form melalui kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi. Jadi kita membutuhkan evaluasi dan feedback sehingga J-Talk ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, sebelum kita benar-benar live dari webinar pada malam hari ini, mari kita melakukan dokumentasi ya Bapak Ibu bersama Miss Krista and Linda. Mungkin bisa di-on-kan kameranya bersama-sama sehingga kita bisa terlihat senyum bahagianya setelah mendapatkan insight dan knowledge yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, karena kita ada beberapa slide, karena ini banyak pesertanya ada beberapa slide, mungkin bisa nanti ditahan senyumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung tidak tersenyum walaupun sudah kita klik satu kali tangkap foto. Oke, tim dokumentasi sudah siap? Oke, smile, one, two, three. Sekali lagi, smile, one, two, three. Iya, terima kasih luar biasa pada malam hari ini diskusi yang sangat berbobot, daging banget ini Miss Krista Indinda. Iya, iya, terima kasih banyak. terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya besok kita ketemu lagi dengan Ibu Nurmia dan bertemu lagi dengan beberapa narasumber selanjutnya. Kita ada 8 day 8 hari ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang JC, bisa mengunjungi kami di Instagram @jogja_early_years_center_JC. Bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan juga bisa membuka website kami jogja_early_years_center.com. Jogja Early Years Center, the shine begin here. Thank you very much for your attention. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Terima kasih Miss Dinda. Terima kasih Bapak Ibu.